Polemik pengungkapan rekaman CCTV TKP kasus Vina Cirebon yang diduga disembunyikan kembali mencuat pasca Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia sudah pernah melihat rekaman CCTV yang menyorot peristiwa pembunuhan Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Meski Ibtu Rudiana berdalih bahwa rekaman CCTV yang ia lihat tidak menyorot jembatan Talun, melainkan hanya merekam jalan raya dan perumahan Garden, hal tersebut menjadi polemik. Lantaran informasi terkait rekaman CCTV itu sangat penting untuk mengungkap kasus kematian Vina dan Eki. Ia, sebagaimana diketahui, rekaman CCTV itu telah menjadi perdebatan publik. Bahkan hingga seorang praktisi hukum pun menggugat Kapolri demi bisa membuka rekaman CCTV yang tidak pernah dimunculkan itu. Untuk mengetahui polemik terkait rekaman CCTV tersebut, maka inilah 5 polemik pengungkapan rekaman CCTV TKP kasus Vina Cirebon yang diduga disembunyikan. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, media sosial dihebohkan dengan beredarnya sebuah potongan rekaman CCTV di sekitar Jalan Layang Talun, Kabupaten Cirebon yang menjadi TKP pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Alih-alih langsung dijadikan bukti, potongan rekaman CCTV tersebut justru menjadi kontroversi publik, lantaran belum diketahui keasliannya. Roy Suryo, pemerhati telematika multimedia, AI, dan OCB, akhirnya ikut memberikan analisanya terkait munculnya potongan rekaman CCTV dalam kasus kematian Vina Cirebon. Lantas, seperti apa analisis Roy Suryo terkait potongan rekaman CCTV tersebut? Kan ada screen capture dari tiap-tiap sekuen yang ada. Ya, screen capture yang ada. Selama CCTV yang muncul baik itu di akun TikTok ataupun yang ada muncul di IG yang sekarang muncul itu kan sebenarnya adalah screen capture dari beberapa sekuen adegan yang ada. Ada tampak adegan gerombolan motor, ya. Ada tampak justru di situ di shoot atau direkam ketika ada seseorang yang lagi memegang balok yang panjang. Berarti apa? Ada rekaman utuhnya. Karena tidak mungkin orang memotong-motong itu ya kalau dia tidak punya rekaman utuhnya. Ya, jadi rekaman utuhnya ada. Nah, pertanyaannya di mana rekaman utuhnya? Ya, makanya kalau kita lihat di detail CCTV-nya, potongan-potongan ya gitu. Artinya belum CCTV secara utuh ya. Yang ada itu kan menunjukkan kalau ada gerombolan motor ya. Terus ada sosok wanita yang disebut-sebut dalam CCTV itu berganti celana gitu ya gitu. Jadi ada saksi yang melihat sebelumnya dia ada di sana bukan Vinanya ya tapi sosok lain. Ya saya nggak usah sebutin dulu namanya siapa. Ya yang kemudian ternyata dalam CCTV itu nampak dia tapi sudah berganti kostum. Loh, ini kan aneh juga gitu. Atau kemudian kelihatan juga dalam CCTV itu atau dalam potongan yang saya lihat itu ada yang memegang balok panjang gitu ya, gitu balok ya, bukan golok, balok panjang ada semacam kayu panjang. Nah dari sini kan sebenarnya clear banget gitu, bisa kelihatan siapa yang ada. Dan menurut saya polisi sekali lagi tidak sulit untuk kemudian mengenali siapa pelaku di dalamnya, sehingga apa? Tidak seperti sekarang polisi disudutkan dengan misalnya tadinya ada 3 DPO, kok tahu-tahu sekarang hanya tinggal 1 kemudian yang menjadi tersangka yang baru gitu. Kenapa tidak 3? Nah, dari sini bisa menjawab. Munculnya potongan rekaman CCTV yang jelas dari peristiwa 8 tahun lalu tentu menimbulkan pertanyaan tentang siapa oknum yang menyimpan rekaman tersebut. Menanggapi spekulasi tersebut, Roy Suryo, pemerhati telematika, multimedia, AI, dan OCB, mengungkapkan dugaan jika sosok tersebut bukanlah orang sembarangan. Dan seluruh spekulasi publik tampak mengarah kepada Ibtu Rudiana yang diduga pernah melihat rekaman CCTV tersebut. Jadi saya sih sebenarnya menunggu ya gitu. Saya menunggu pengungkapan CCTV ini. Harusnya memang tidak. CCTV yang sudah sekian lama, kalau dari dulu itu memang tidak kemudian diselamatkan dalam tanda kutip, jelas CCTV yang ada rekamannya dalam DVR, digital video recorder, itu tidak akan bertahan lama. Biasanya rekaman dalam satu DVR itu hanya akan bertahan sekitar
1 sampai dengan 2 bulan. Kecuali ya, DVR-nya kemudian diselamatkan. Tapi kalau kemudian rekaman memang tidak ada, ya sebenarnya sangat kita sayangkan. Ya, saya tetap menyayangkan rekaman ini tidak jadi analisis pada saat itu. Tapi lebih menyayangkan lagi kalau mendadak nanti tiba-tiba ada rekamannya. Jadi ada seseorang atau pihak-pihak tertentu yang menyimpan rekaman CCTV ini selama sekian waktu. Berarti ya selain sutradara dalam film Vina sebelum 7 hari, ada sutradara lain ini yang juga ngatur kemunculan bukti-bukti. Nggak sembarang orang loh bisa menyita CCTV atau menyimpan CCTV dari 2 minimarket kalau itu dia bukan orang yang punya kuasa untuk melakukan itu. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik oleh. Menanggapi potongan rekaman CCTV yang beredar di media sosial pada beberapa waktu lalu, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea pun memberikan sudut pandangnya terkait hal tersebut. Ya, menurut Hotman Paris, jika memang rekaman CCTV itu benar adanya, ia meminta agar dilakukan uji digital forensik untuk mengetahui keaslian rekaman CCTV tersebut. Ada perkembangan terbaru, katanya ditemukan CCTV. Katanya ditemukan CCTV. Tapi secara hukum CCTV hanya sah sebagai bukti hukum kalau dilakukan digital forensik atas di atas hard disk dari DVR-nya. Ya. Tanpa itu dia bukan otentik. Digital forensik ini akan membuktikan siapa yang ada dalam hard disk tersebut, siapa yang ada dalam CCTV tersebut, dan juga mengenai timingnya. Kalau sudah pernah di-cloning, yang di-cloning itu yang di digital forensik. Jadi CCTV tidak sah sebagai barang bukti kalau tidak dilakukan digital forensik, terutama atas hard disk dari DVR-nya, untuk mengetahui siapa yang di dalam CCTV tersebut. Apakah benar 11 orang pelaku penganiayaan terhadap Vina? Jadi jangan asal ngomong, jangan asal comber, substansi hukumnya perlu. Praktisi hukum Herwanto Nurmansyah diketahui menggugat Kapolri demi dapat CCTV dan handphone yang seharusnya menjadi barang bukti di persidangan. Seperti diketahui, selama ini rekaman CCTV maupun handphone tidak pernah ditampilkan secara transparan, sehingga hal itulah yang membuat Herwanto Nurmansyah melakukan gugatan tersebut. Kami dari Barisan Advokat Bersatu mengajukan gugatan ya kepada Kapolri. Ini sidangnya sudah ditentukan nih, tanggal 31 Juli sidang nih kita. Nah ini kan upaya juga kami agar apa, kalau seandainya gugatan kami diterima, artinya bisa membuka 6 handphone yang disita plus CCTV itu, kalau memang bisa dibuktikan ternyata bukan pelakunya mereka, kan ini kan bisa saya persembahkan juga buat 8 terpidana, kan dia bisa bebas gitu. Memang menurut saya mereka harus bebas yang 8 ini. Kalau CCTV itu kan tidak ada hubungan dengan kejahatan kan. Kalau handphone oke lah, dianggap mungkin ini sebagai alat melakukan kejahatan. Tapi itu kan mesti diuji juga isinya, apakah ini benar-benar digunakan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Nah kalau CCTV kan nggak ada hubungannya sama sekali. Digunakan buat kejahatan enggak, hasil dari kejahatan enggak, dipersiapkan untuk melakukan kejahatan enggak. Aslinya CCTV nggak ada hubungan sama sekali. Disitanya juga dari minimarket. Harusnya kan ketika ini diambil kan dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran. Lah ini ngapain 8 tahun dipegang-pegang aja, handphonenya dipegang-pegang aja, terus juga CCTV-nya dipegang-pegang aja. Dan itu ternyata bukannya tidak bisa dibuka, belum dibuka. Nah sekarang saatnya lah kalau memang pihak polisian mau mengungkapkan kebenaran, dan juga hakim ini, terutama hakim nih. Kalau hakim pengen tahu, penasaran apa yang terjadi 2016, kabulkan aja gugatan kami. Apakah sengaja tidak membuka CCTV? Apakah sengaja tidak membuka HP?
Kalau sengaja ini pelanggaran profesi namanya. Bisa juga mengarah kepada obstruction of justice. Hukum ini memang carut marut, memang sudah carut marut. Ada 8 terpidana dihukum ya 1 4 tahun, yang 7 seumur hidup. Ada bukti handphone dan CCTV nggak dibuka, tapi dihukum. Yang di Surabaya lain lagi, CCTV-nya ada, jelas, tapi putusannya bebas. Nah, ini menunjukkan memang sudah aparat penegak hukum kita ini memang sebenarnya bisa dibilang ya nggak sehat. Secara mengejutkan, Ibtu Rudiana mengaku bahwa ia sudah pernah melihat rekaman CCTV yang merekam peristiwa kasus kematian Vina dan Eki di flyover Talun, Cirebon 2016 silam. Namun dalam wawancara bersama Hotman Paris beberapa waktu lalu itu, Ibtu Rudiana mengaku tidak menemukan CCTV yang menyorot kejadian pembunuhan Vina dan Eki, melainkan hanya merekam jalan raya dan perumahan Garden. Pernyataan tersebut tentu sangat mengejutkan dan menimbulkan perdebatan publik. Pasalnya, rekaman CCTV itu sangat penting untuk mengungkap kasus kematian Vina dan Eki yang hingga kini masih menjadi teka-teki. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga. Ya, CCTV yang di perumahan The Garden memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan The Garden, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, jadi tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua penyidik, Bang. Ya, kalau memang ada CCTV, buka sejelas-jelasnya semuanya ya. Meskipun ini sudah terlalu lama ya, dari tahun 2016 sampai dengan sekarang sudah cukup lama. Tapi kalaupun nanti mendadak ya ada rekaman CCTV-nya, bagi saya secara utuh itu juga menjadi pertanyaan. Berarti selama ini kemana? Disimpan di mana? Soalnya apa? Disebut-sebut ada 3 CCTV yang ada ya. CCTV yang berasal dari 2 minimarket yang ada di sana, dan juga CCTV yang berasal dari jalan. Artinya apa? Artinya memang dari dulu ada CCTV itu. Kenapa tidak dibuka? Dan kenapa dibukanya juga baru sekarang, dan itu secara sedikit demi sedikit. Jadi sekali lagi saya sih mendorong ya kasus ini diungkap sejelas-jelasnya, tapi saya juga mendorong bukalah kasus itu diungkap dengan dengan cepat gitu ya. Jangan kemudian diirit-irit sehingga seolah-olah menutupi kasus besar lain ya yang sedang terjadi.